Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibuka kitabnya pada nomor yang terakhir daripada sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, yakni dengan memakai sutro. Sudah ketemu belum? Halaman berapa? 212. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah-sunnah salat, yakni sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Yang terakhir, yang ke-32, ayyusalliya ila sutratin, bahwasanya ia melaksanakan sholat dengan sutro. Apa itu sutro? Sutro adalah batasan yang kita jadikan batas tempat kita sujud. Jadi sesuatu yang kita letakkan di hadapan kita sebagai pembatas kita dengan orang lain yang lalu lalang di hadapan kita, itu namanya sutro. Nah, menggunakan sutroh di dalam sembahyang hukumnya adalah sunnah. Mas'alatu sutrotil musalli, bermula permasalahan sutroh orang yang sholat. Marotibus sutroti arba'atun, bermula marotib ataupun urut-urutannya sutroh itu ada 4. Yang pertama syakhisun au jidarun au sariyatun. Bermula yang pertama, tingkatan pertama di dalam permasalahan sutro yang paling bagus digunakan, yakni sesuatu yang berbentuk benda, syakhisun. Jadi syakhisun adalah sesuatu yang berbentuk benda yang bisa kita letakkan di hadapan kita ketika kita sembahyang. Au jidarun, atau dinding. Kita nggak punya barang yang bisa kita tegakkan di hadapan kita, maka kita mencari dinding sebagai sutroh. Mencari dinding. Jadi umpama kita sholat, maka kita sholat mendekati dinding. Kita mendekati dinding yang paling depan itu di hadapan kita, supaya kita sholat dengan menjadikan dinding sebagai sutro. Jadi sutro itu fungsinya supaya menghalangi orang daripada berlalu lalang di hadapan kita ketika kita sedang sholat. Nah, itu namanya sutro. Ketika kita sholat itu di hadapan dinding, contohnya dinding yang paling ujung, maka nggak akan ada orang yang lewat sana kan, karena itu bagian yang paling depan. Jadi itu caranya. Yang pertama, kalau ada barang, katakanlah kita memiliki sesuatu yang berupa benda, katakan tongkat, maka bisa kita letakkan di hadapan kita, sutroh ya. Kemudian nggak ada tongkat, maka jidarun, dinding, cari dinding. Nggak ada dinding, ausariyatun, atau tiang. Mana ada tiang? Nah, tiang tengah sini. Bagi yang ada tiang, kebetulan kita ada tiang. La yanqusu irtifa'u dzalika an sulusai zira'in. Bermula yang dijadikan sutroh itu tingginya tidak kurang daripada 2/3 hasta. 2/3 hasta itu tingginya. Jadi 2/3 hasta itu, ini satu hasta, ini satu hasta. 2/3 hasta itu ya kurang sedikit dari satu hasta ini, 2/3 itu. Jadi sekitar daripada sikut kita ke pergelangan tangan ini tingginya. Minimal itu yang dijadikan sutro. Jadi katakan ini nih ya, ini apa ini? Air minum. Apa? Botol minuman. Katakan ini tiang, katakan ini tongkat. Maka ketika kita akan sholat, sunnah kita letakkan di hadapan kita. Nah, ini namanya ukuran ini tongkat
tidak kurang daripada 2/3 hasta. 2/3 hasta ya, minimal tidak kurang dari 2/3 hasta. Nah kita sudah punya, ini kan sudah dibuat bagus ya. Nah sutroh ini, nah ini fungsinya ketika kita sholat di masjid yang luas, kita nggak bisa mendekati dinding itu, maka kita letakkan di hadapan kita. Nah di sini letakkannya. Di mana tempat kita meletakkan yang paling bagus? Tidak berhadapan begini, tapi di samping kanan sedikit sini, ya, atau di samping kiri kita. Nah ini namanya sutro. Sutro. Jadi kalau ibu-ibu ada orang kemana lagi ke padang pasir sholat, tiba-tiba nancepin tongkat di depannya, apa ini tuh kok nyembah tongkat? Bukan nyembah tongkat, itu namanya sutro. Nah bentuk benda, nggak ada benda seperti ini, maka cari dinding. Nggak ada dinding, cari tiang. Tingginya sutro tidak kurang dari sekitar 2/3 hasta. Nah 2/3 hasta ini berapa? Masya Allah, ini yang buat pas betul ini. Tingginya kalau kurang dari sini, kurang deh, ini pas dah. Hasta itu gini, dari ujung sini ke sini. Nah ini 2/3, kurang sedikit dari 1 hasta ya. Nah ini nih, ya pas tingginya segini minimal. Ini sutroh ya, sudah ya, sudah. Biar sini aja dulu, sini aja. Wala yab'udu anhu aktsara min salasati azru'in, dan tiada lebih jauhnya meletakkan ia akan sutroh daripada 3 hasta. Di mana kita meletakkan tidak lebih dari 3 hasta. Saya sholat di sini kan, saya sholat di sini, berdiri saya di sini. Tingginya ini cukup, jauhnya ke depan kita tidak lebih dari 3 hasta. 1, 2, 3. Nah di situ. Ya, di situ. Maksudnya jangan sampai kita bikin sutroh, kita sholat di sini, ini sutroh taruh sana. Nah, itu mengganggu orang. Harusnya orang bisa lewat di sini, jadi nggak bisa. Kenapa? Sutroh kita terlalu panjang. Jadi sutroh kita itu jauhnya tidak lebih dari 3 hasta, ya seukuran panjang sajadah kita. Nah, yang penting seperti itu. Jadi tidak lebih dari itu ya. Wala yab'udu anhu aktsara min salasati azru'in. Tidak lebih jauh dari 3 hasta dia meletakkan ke depan. Paham ya? Paham nggak? Paham. Itu tingkatan marotib. Marotib itu urut-urutan sesuatu yang bisa kita jadikan sutroh. Ini yang pertama, ini urutan pertama. Yang kedua, ayan si ba'aso. Kalau nggak ada ini sutroh dalam bentuk yang seperti ini, maka dia bisa menegakkan aso, tongkat, ya. Ada tongkat besar atau kecil terserah, yang penting tongkat diletakkan di hadapannya, jauhnya sama ya, meletakkan jauhnya sama, hanya beda jenis saja. Kalau ini tadi barang yang seperti ini, kalau nggak ada maka tongkat. Yang ketiga, ayyafrusa sajadatan, bermula ia menghamparkan sajadahnya. Kalau kita cari sutroh ini nggak ada, tongkat juga nggak ada, maka sutroh kita jadikan sebagai apa namanya? Menjadikan sajadah sebagai sutroh. Kita gelar sajadah kita. Pak, saya nggak bawa sajadah. Lah ini sajadah namanya, ya. Jadi meniatkan ini hamparan sebagai sutroh, ujungnya itu tempat kita sujud gitu. Kemudian yang keempat, ayyakhutto khotton. Kalau juga nggak ada sajadah, maka ia bisa membuat sutroh dengan garis. Yang penting dia kasih tanda kalau itu batas sholat dia. Barang benda ini nggak ada, dinding juga nggak ada, tiang nggak ada ya. Itu yang tingkatan pertama. Maka dia beralih pada tingkatan kedua dari sutroh. Dia cari tongkat, tongkat juga nggak ada juga tongkat, maka dia bentangkan sajadahnya. Nggak ada juga sajadah. Kenapa nggak ada sajadah? Karena masjidnya masih baru umpamanya, belum ada sajadahnya, atau dia sholat di lapangan. Maka dia membuat sutroh dengan cara ayyakhutto khotton. Ia membuat sutroh dengan garis. Diambil alat penggaris,
Maksudnya kayu apa batu, dia bikin garis di hadapan dia, garis. Nah, dia niatnya itu sebagai sutroh. Nah, sekarang fungsi sutroh itu apa gitu kan? Kok harus begitu? Nah, sebelumnya wal afdalu, dan bermula yang paling afdal fi sutrati, di dalam masalah sutroh, antakuna an yaminihi aw yasarihi, ia meletakkannya sutroh di sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi tidak pas di hadapan dia sutrohnya, tapi diletakkan di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Nah, gitu. Wa idza kanat as-sutratu mu'tabarun fayahrumul mururi wa yundabu lil musalli daf'ul marri. Apabila orang yang sholat sudah menggunakan sutroh dan sutrohnya mu'tabar, maksud sutroh yang mu'tabar adalah sutroh yang memenuhi syarat dijadikan sutroh, ya, sutroh yang memenuhi syarat dijadikan sutroh. Yang tadi, ya, salah satunya ini benda seperti ini, tiang, dinding, tongkat, ya, atau garis atau sejadah. Jika orang melaksanakan sholat sudah menggunakan sutroh dan sutrohnya mu'tabar, maksud sutroh yang mu'tabar, sutroh yang memang sudah memenuhi syarat dijadikan sutroh. Fayahrumul mururi, maka haram hukumnya berjalan di hadapannya. Jadi umpama saya sholat pakai sutroh, sutroh saya mu'tabar, maksud mu'tabar, sutroh ini memenuhi syarat, sah dijadikan sutroh, bukan kelereng gitu kan, kelereng satu taruh depan, nggak sah sebagai sutroh, nah. Harus yang tadi, ya, itu mu'tabar. Maka orang yang lewat di hadapan saya hukumnya haram, hukumnya haram. Wa yundabu lil musalli, dan bermula sunnah hukumnya bagi orang yang sholat itu daf'ul marri, yakni menolak orang yang jalan di hadapannya itu, dia halangi. Jadi lagi sholat gini, sudah pasang sutroh di sini, tiba-tiba ada orang mau lewat di hadapan kita, antara sutroh dan kita. Kalau di sutroh ke arah sana, boleh dia lewat, ya kan? Boleh lewat dia. Tapi kalau di antara sutroh dan kita, maka haram orang itu lewat di hadapan kita, dan kita sunnah menghalangi. Ada orang jalan, maka kita harus kita halangi dengan tangan ini. Singkirin. Masih mau lewat, singkirin lagi. Masih mau lewat lagi, singkirin lah lagi. Pokoknya sekuat mungkin kita bisa tahan orang. Wa iza lam takun sutratu mu'tabaratun fayukrahul mururu wa la yajuzu lahu daf'ul mari. Tapi kalau dia menggunakan sutrohnya tidak mu'tabar, maksudnya sutroh yang dipakai tidak memenuhi syarat, ya kan? Dijadikan sutroh ini, tisu ini di hadapan dia, nah ini enggak memenuhi syarat, maka orang yang berjalan di hadapan kita itu makruh hukumnya, tidak berdosa dia. Wala yajuzu lahu daf'ul mari, dan tiada boleh bagi orang yang sholat menghalangi orang yang lewat. Jadi kalau kita sudah pakai sutroh, ini hak kita sudah. Orang mau lewat haram hukumnya, dan kita yang sholat sunnah menghalangi orang lewat. Tapi kalau dia sholat enggak pakai sutroh, atau dia pakai sutroh tapi sutroh yang tidak memenuhi syarat, maka makruh orang yang lewat ini, makruh, enggak berdosa orang tuh, hanya makruh hukumnya. Dan kita yang sholat tidak diperkenankan menghalangi orang lewat. Nah, begitulah fungsi daripada sutroh itu. Kenapa itu penting? Ya, karena kalau kita sudah pakai sutroh, ada orang lewat di hadapan kita, sholat kita tidak rusak, tidak berkurang daripada nilai sholat kita. Kalau ada orang lewat, kita sudah pakai sutroh, makanya kita boleh menghalangi. Tapi kalau kita nggak pakai sutroh terus orang lewat, sholat kita bisa rusak, minimal berkurang daripada
pahalanya sholat kita itu. Selanjutnya, wala yu'taddu bi martabatin ma'a wujudil lati qablaha. Nah, tidak sah dijadikan sutroh urutan yang di bawahnya jika urutan yang di atasnya ada. Maksud nggak? Tidak sah sutroh dipakai kalau lengkap. Umpama kan yang paling apa namanya? Yang paling utama kan benda kan? Benda ini nih, ya, atau dinding atau tiang. Ini ada barangnya ada, terus dindingnya ada, tiang juga ada. Pada saat urutan nomor 1 ada, terus kita mengambil sutroh yang bawahnya, gunakan sutroh yang derajatnya di bawah ini. Contohnya pakai sejadah saja, ya kan? Atau pakai garis saja. Padahal alat yang kita jadikan sutroh yang nomor 1 ada, maka itu sutrohnya tidak cukup, maksudnya tidak boleh. Jadi dia harus tertib dia. Pertama, urutan pertama cari sutroh seperti ini. Oh, kalau nggak ada, ya kan urutan pertama kan seperti ini, sama dengan dinding kan, sama dengan apalagi tiang, ya, sama, cari ini. Nggak ada semua, baru pindah ke urutan yang bawah, yakni menggunakan tongkat. Oh, nggak ada tongkat. Kalau nggak ada tongkat, baru kita boleh menggunakan yang ketiga, apa? Dengan sejadah. Sejadah nggak ada, oh baru kita boleh menggunakan yang keempat, yakni membuat garis. Tapi kalau ini barang tersedia, kita langsung mengambil sutroh urutan yang di bawahnya, padahal ini mu'tabar ada, maka itu tidak mencukupi sebagai sutroh. Nah, gitulah ibu sekalian berkaitan dengan sutroh ini. Jadi bagaimana nih kalau sholat, kan repot kita mau bawa itu. Jadi termasuk sutroh itu adalah satu sop ke sop selanjutnya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, sutroh kita itu ya orang yang berdiri di depan kita itu, sehingga nggak perlu bawa ini. Nah, ini berlaku bila kita biasanya sholat sendirian. Adapun sholat berjamaah, sutroh itu sutrohnya barisan pertama sama dengan sutrohnya imam paling ujung. Sutrohnya sop yang kedua adalah sop yang pertama, terus ya. Nah, seperti itu urutannya, sehingga tidak harus bawa itu. Tapi kalau kita sholat sendirian, nah kita lihat ini. Sekiranya ya tempat-tempat itu tempat yang biasa sering ada kemungkinan dilalui orang. Wa kullu shaffin, dan bermula tiap-tiap shaf sutrotuhu as-shafful ladzi amamahu. Bermula daripada tiap-tiap shaf, bermula daripada setiap shaf itu menjadi sutroh bagi orang yang ada di depannya. Wasaful awwalu, dan bermula shaf yang pertama sutrotuhu, sutrohnya sutrotul imam, adalah sutroh imam. Jadi kalau salat berjamaah itu nggak masalah ya, sudah otomatis pakai sutroh itu. Artinya kalau ada salat berjamaah kan di sini shaf pertama kan, terus shaf kedua. Nah, nggak boleh orang lewat di antara shaf pertama dan shaf kedua. Ya. Nah, jadi kalau ada orang lewat pun, maka itu ada sutroh kita. Haram orang lewat ini, haram. Tanpa hajat ya, tanpa hajat. Dan kita sunnah menghalanginya. Nah, Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan, daripada kita lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang, maka adalah lebih baik baginya bila ia harus menunggu selama 40 tahun. Jadi kalau ada orang disuruh pilih mana, lewat di hadapan orang yang sholat atau dia harus menunggu 40 tahun dulu baru dia lewat, maka jika ia mengetahui dosanya, dia akan memilih untuk menunggu selama 40 tahun. Jika dia harus berlalu lalang di hadapan orang sembahyang tanpa hajat, tanpa apa? Tanpa hajat, nggak ada keperluan. Nah, sekarang kita lihat
di mana orang boleh lewat di hadapan orang sholat? Kapan? Wa yajuzul mururu ma'a wujudi sutrati fi arba'i halatin. Bermula diperbolehkan berjalan di hadapan orang yang sholat, yang orang sholat tersebut sudah memakai sutroh. Diperbolehkan itu di dalam 4 keadaan. Di dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama, iza kana fi harami Makkah fi mahalli tawafi faqat. Jika ia berada di dalam Masjidil Haram yang ada di kota Mekah pada tempat yang biasa dilalui orang tawaf, maka boleh. Contoh, ada orang sholat di sini, tapi di dalam tempat tawafnya orang di Masjidil Haram, di dalam masjid. Kalau ada orang sholat di dalam masjid itu, walaupun ia sudah pakai sutroh, tapi kalau dia sholatnya di tempat orang yang biasa dilalui orang ketika tawaf, maka tetap boleh kita lewat di hadapannya walaupun orang sholat. Itu pengecualian ada di dalam Masjidil Haram, karena termasuk bagian daripada ibadah di Masjidil Haram itu adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau ada kita lagi sholat nih di Masjidil Haram, di dalam, lalu ada orang tawaf, orang lewat, jangan kita halangi, ya kita sholat aja. Begitu orang lewat, ya biarkan orang lewat, kemudian kita lanjutkan sholat kita, tidak dihalangi walaupun ia sudah pakai sutroh. Kenapa? Karena di dalam Masjidil Haram, di mana tempat itu adalah tempat untuk tawaf. Tapi walaupun ia di dalam Masjidil Haram tetapi bukan di tempat tawaf, maka tidak boleh orang lewat di hadapan orang sholat. Paham ya? Paham. Kalau paham silakan diminum dulu, biar enggak serak-serak suaranya. Silakan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan orang itu berjalan di hadapan orang yang sholat walau dia sudah memakai sutroh, yakni orang yang sholat sudah pakai sutroh, boleh lewat di hadapannya. Idza qassaral musalla bi an shalla fi tariqi. Apabila orang sholat itu melakukan kecerobohan seperti ia sholat di tengah jalan. Udah tahu jalan, sholat di tengah jalan, maka orang yang lewat boleh tetap lewat di hadapan dia walaupun dia sholat, karena itu bukan tempat sholat. Ceroboh dia kok sholat di tengah jalan. Ini ketemu nggak begini orang yang sholat tengah jalan? Kalau tempat kita enggak, tapi kalau ke Mekah sana, itu cerita orang-orang ke sana, banyak orang tuh sholat di pinggir jalan, ya. Orang-orang ini kan jalannya sudah bagus, langsung aja sholat di situ kadang. Padahal itu tempat orang jalan. Ya seperti kita ada di lorong-lorong mall itu kan, ada orang sholat. Lorong rumah sakit, ya. Kita dari satu tempat ke tempat lain tuh lorong, biasanya banyak orang-orang yang nunggu, biasa sholat juga situ. Itu jalan. Nah, ketika kita lewat boleh saja lewat karena dia sholat di jalan. Yang ketiga, idza wajadal musalli furjatun, apabila seorang yang sholat menemukan tempat yang kosong di hadapan dia, fayajuzu lahu al-mururu li siddatil furjati. Apabila orang yang sholat, contoh orang sholat berjamaah, dia menemukan di hadapan dia, shaf di hadapan dia kosong shafnya, karena yang satu mungkin batal wuduknya, maka dia lari
terus dia di orang yang di belakangnya melihat di depan dia ada saf yang kosong, maka dalam keadaan yang seperti itu fayajuzu lahul mururu lisid dil furjati, maka boleh baginya lewat di hadapan orang dengan tujuan untuk memenuhi saf yang kosong. Yang terakhir, yang keempat, iza kana muttarran bi an kana yuridu qada al hajati asna as-salati. Iza kana muttarran, apabila terjadi sesuatu yang darurat, bi an kana yuridu qada al hajati, seumpama seseorang itu ingin buang hajat, mules perutnya karena kebanyakan minum air terus enggak makan makanan, akhirnya perutnya bunyi gitu kan, mules perutnya di pertengahan sholat, sementara dia ada di tengah-tengah shop lah. Kalau dia diam di situ aja bisa heboh satu masjid, ya kan? Maka boleh dia berjalan, walaupun berjalan di depan orang yang sholat yang sudah memakai sutro. Jadi lewat aja ibu sekalian, tiba-tiba umpamanya lagi ada acara kemana, acara wisata religi umpama, atau orang pergi ziarah, kadang kan mampir-mampir tuh, mampir di masjid mana buat sholat di situ, lagi pertengahan sholat berjamaah, kita berada di shop tengah-tengah, mules perutnya. Ingat, waduh, kan nggak boleh, lebih baik menunggu selama 40 tahun. Wah, akhirnya heboh satu masjid kan. Ini jamaah dari Lampung mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tidak hanya aroma, tapi juga apa namanya, ada bendanya katanya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi kalau terjadi seperti itu, maka kita nggak apa-apa, jalan saja, tapi nggak usah ngomong permisi gitu. Dia dapat orang yang sholat itu permisi, apalagi disalamin satu-satu orang lagi sholat. Jangan, cepat aja ya, nunduk, jalan cepat-cepat. Nah, jalan cepat-cepat, wudhu ya, ke kamar mandi, nanti wudhu lagi, nyambung lagi ke shop yang belakang, jangan balik ke tempat dia tadi. Geser-geserin tempat saya tadi katanya. Nah, ya jangan. Nah, sudah selesai sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang terakhir adalah sutro. Paham masalah sutro ini? Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum kita pindah bab, karena ini selesai sudah. Sunnah yang dilakukan di dalam sholat sudah selesai, terakhir alhamdulillah, sampai pada pembahasan mengenai sutro. Selanjutnya kita masuk pada sunnah setelah sholat. Permasalahan sutro, ada yang ingin tanya? Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ya. Ke tas. Nah, lihat. Jadi tas itu termasuk benda kan? Termasuk benda. Tingginya cukup nggak? Kalau tingginya itu cukup, maka bisa dipakai. Nya diberdirikan. Jadi mana kira-kira yang orang tahu itu sebagai tanda yang jelas, kira-kira itu. Ya darurat, kalau darurat gak ada yang lain kecuali tas, ya tas ya, taruh aja. Itu tanda ya, tanda. Sudah? Nah, kalau sudah kita lanjutkan.